الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم أرفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى أرفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى هر شيء به ذكر ترى لا إله إلا الله. Di Islamic civilization, peradaban Islam sudah sangat-sangat lebih awal dari peradaban orang-orang Barat. Jadi orang-orang Arab Barat masih tinggal di pohon-pohon, masih pakai pakaian dari kulit-kulit binatang atau kulit-kulit hewan. Orang-orang Arab, orang-orang Islam sudah jauh maju di dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang bilang psikologi ilmu dari Barat, mereka salah besar. Karena di dalam Islam yang lebih dulu, peradaban awal di sejarah manusia itu adalah pertama bisa dibilang sama-sama same time ya. Rata-rata peradaban itu akan mulai di daerah yang memiliki air. Karena air adalah sumber kehidupan. Jadi peradaban yang awal-awal itu di Mesir. Ada apa dia? Sungai apa? Sungai Nil. Terus di Indus Valley, India, itu ada sungai Gangga. Terus di Cina, peradaban awal semua. Sungai apa? Yangtze, itu sungai, kalau bahasanya orang sana, sungai kuning namanya. Jadi semua itu sungai-sungai besar. Dan disitulah peradaban pertama. Terus ada yang namanya Mesopotamia. Mesopotamia adalah Irak. Terus ada Persia, Iran. Jadi itu semua adalah peradaban pertama. Jadi kalau di Mesir ada yang namanya Sphinx, ada namanya piramid. Ya memang karena mereka memiliki sungai yang sangat besar dan disitulah sumber kehidupan dan disitulah sumber peradaban. Kita bilang satu masyarakat itu bisa dibilang masyarakat yang beradab itu ketika mereka tidak berpindah-pindah. Jadi kalau kita bilang satu masyarakat itu masih berpindah-pindah seperti Badui atau Gypsy, itu belum terciptanya satu peradaban atau satu kota. Jadi kalau ketika manusia itu sudah menetap, bercocok tanam, memelihara hewan, tidak hewan itu diburu-buru kalau mau makan. Misalnya saya mau makan kelinci, terus saya masuk ke hutan kejar kelinci, itu belum masyarakat yang bisa dibilang modern. Modern itu ketika mereka sudah menetap, terus punya structure, jadi ada ketuanya, ada anggotanya, seperti satu desa kan pasti ada ketua desa, kepala desa, terus ada anggota-anggotanya, terus menetap di situ, tidak pindah sana pindah sini, sudah ada rumah, sudah ada mata pencarian, misalnya mereka petani atau peternak. Jadi itu yang terciptanya kota itu rata-rata di daerah sungai yang besar-besar. Jadi kalau kita bilang psikologi itu berasal dari orang Barat, ya itu salah besar. Karena ketika itu orang-orang Barat masih tinggal di gunung-gunung, di hutan-hutan dan di gua-gua, dan masih belum tahu apa-apa. Jadi orang-orang Barat itu belakang, Islam duluan. Jadi mereka jangan merasa mereka itu paling hebat. Sebab itu dari psikologi aja, karena psikologi itu kan di Islam itu pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran itu dari zamannya Rasulullah SAW sampai sekarang sudah berapa ratus tahun? Berapa? Dari Rasulullah SAW sampai sekarang itu berapa ratus tahun? Kita nggak bilang Hijriah. Hijriah itu Nabi sudah pindah ke Madinah.
Tetapi ketika Islam, ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul di usia 40 tahun, sampai sekarang itu sudah berapa ratus tahun. Peradaban Islam itu sudah membicarakan tentang psikologi dari zaman yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi 801 sampai 873, dan itu CE adalah sesudah Masehi. AD kalau bahasa umumnya. Setelah itu mulai diikuti oleh Al-Balkhi, baru Al-Ghazali dan Ibn Arabi. Tugas Anda minggu depan siapkan biografi tentang ilmuwan ini, Al-Kindi, Al-Balkhi, Al-Ghazali, dan Ibn Arabi, dan sumbangan mereka di dalam ilmu psikologi. Biasa duduk di dalam kelompok, satu kelompok 10 orang, dan tulisnya dalam bentuk pointers and in English. Kirim di Sabtu malam Ahad sebelum jam 9 malam di email ke emailnya Umi Wahidah68@yahoo.com. Tidak ada alasan kamu salah alamat email atau salah alamat apa aja. Jadi Umi ingin tahu penemuan apa mereka ini, ilmuwan Muslim ini, di dalam ilmu psikologi. Bayangkan ya, selama ini kan kita tahu Freud, Sigmund Freud, kita tahunya namanya Skinner tadi. Ada, sudah ada. Jadi selalunya memang karena orang Barat ini kan mereka tidak mengakui kehebatan Islam. Jadi mereka yang wow, kami yang menemukan ini, kami menemukan ini, kami menemukan ini. Padahal semuanya berasal dari ilmuwan Muslim. Sebab itu Anda harus menjadi orang alim, harus menjadi orang kaya. Karena orang-orang alim ini, orang-orang pintar ini, kalau tidak ada dukungan dari orang-orang kaya seperti zaman Harun al-Rashid atau zaman khilafah sebelumnya, mereka kan benar-benar mendanai atau memberi beasiswa untuk orang-orang alim supaya mereka bisa fokus mencari ilmu, melakukan penelitian, research, dan yang lain-lain. Jadi Umi ingin tahu apa yang ditemukan di dalam ilmu psikologi oleh ilmuwan Muslim ini, Al-Kindi, Al-Balkhi, Al-Ghazali, dan Ibn Arabi. Semua penemuan mereka di sini adalah memahami tentang human psychology, psikologi manusia yang bersumberkan Al-Quran and incorporated other sources as appropriate, dan digabungkan dengan ada sumber-sumber yang lain yang sesuai. The author was told that ilmu al-nafas. Jadi yang penulis ini diberitahu bahwa ilmu al-nafas atau academic psychology, psikologi secara akademik atau akademis, itu adalah di dalam silabus di Nishapur University di abad ke-14. And tip al-nafas, tip itu bahasa Arab apa? Apa tip? Pengobatan. Pintar anak perempuan. Anak laki-laki apa? Masih tidur. Jadi tip pengobatan al-nafas atau jiwa itu sudah ada. Jadi tip al-nafas kalau di bahasa umum itu adalah clinical psychology or psychiatry, berarti ilmu jiwa atau mental health, kesehatan mental. Itu sudah diajarkan di abad ke-15. Certainly by the late 14th century, when the Ottoman Mental Hospital at Edirne was established, there was a developed understanding of mental disorders and how they could be effectively treated. Jadi ketika
khilafah Ottoman di Turki sudah ada rumah sakit untuk kejiwaan dan mental di Edirne. Kemarin Umi ke Turki, Umi lewat kota ini. Dia keluar di luar Istanbul, Edirne itu. Dan di situ adalah rumah sakit jiwa untuk mental hospital yang didirikan di zaman Khalifah Utsmaniyah, Ottoman Empire di Turki. Dan di situ sudah dipelajari tentang masalah-masalah mental dan kejiwaan dan bagaimana harus diobati. Bayangkan, orang-orang barat masih belum tahu apa-apa, masih perang sana, perang sini. Kita sudah bisa mengerti tentang mental health. Next we read. There seems to have been a hiatus in the development of psychology from an Islamic tradition after the late medieval period. Arguably, this was because what had already been developed and practiced by hakims and others was sufficient for a stable, fitri-based society until Western psychology began to significantly intrude into the Muslim world in the 1970s. This intrusion produced a reaction from Malik Badri, a British-trained clinical psychologist, that resulted in the publication in 1979 of the Dilemma of Muslim Psychologists 1 and 6. In this work, Badri argued that Western psychology contained elements antagonistic to Islamic precepts, which, if not challenged, would result in, to use Enrique's term, colonization of the mind. Since then, there has been a growing international interest in developing an Islamically based psychology and psychological therapies that are fitted to the increasing complex psychological problems of the modern age. Jadi Anda lihat di sini perkembangan psikologi yang diawali dari tradisi Islam di akhir medieval period itu terganggu di akhir medieval period yang dipraktekkan oleh hakim. Hakim juga salah satu bisa dibilang ahli psikologi Islam. Sudah cukup.